Kemarin kita telah selesai menjelaskan tentang hukum. Al-hukmu. Bahwa hukum itu adalah maqtadahu khitab syar'i al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin min talabin atau takhyirin atau wad'in. Ya. Dan sekarang kita akan memasuki ahkam syariah. Sebab itulah yang menjadi pembahasan kita. Bahwa yang dibahas adalah hukum-hukum yang syar'i, bukan yang adi, bukan akli. Maka itulah yang akan kita bagi. Ya, nampak dari definisi al-hukum bahwa ahkam syariah terbagi menjadi dua. Sebagaimana akan disebutkan di sini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tanqasimul ahkamus syar'iyyatu, bahwa terbagi hukum-hukum syar'i ila qismaini, menjadi dua bagian. Ya. Taklifiyatin wa wad'iyatin. Ada yang disebut dengan ahkam taklifiyah, dan ada pula yang disebut dengan ahkam wad'iyah. Ya, nanti insyaallah taala akan kita jelaskan perbedaan di antara keduanya setelah kita melewati masing-masing dari hukum tersebut. Jadi sekarang kita hanya berlalu dulu menjelaskan apa itu ahkam taklifiyah dan apa yang disebut dengan ahkam wad'iyah. Fat taklifiyatu khamsatun. Nah, sekarang bagian yang pertama. Ahkam taklifiyah. Dinamakan hukum ini dengan hukum taklifi dari kata-kata taklif. Mana taklif ya kawan? Pembebanan, iya kan? Dan orang yang dibebani diberi nama mukallaf. Dari kata kulfah, yang artinya masyaqqah, kesulitan. Naam. Ya. Maka dari situlah dinamakan hukum ini dengan hukum taklifi. Tapi ini iskal penamaan hukum ini. Ya, apakah benar Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya dan menetapkan syariat kepada umat ini sebagai beban bagi mereka? Apakah beban? Kalau memang beban, lalu kenapa dimasukkan di dalam hukum taklifi ada yang disebut dengan mubah? Ma makna mubah? Hah? Takhyir, ya kan, pilihan. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Berarti kalau boleh dikerjakan, boleh tidak, ada beban enggak itu? Enggak ada beban sama sekali, ya kan? Lalu kenapa dinamakan taklif? Kemudian di antara sedemikian banyak syariat Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya tidak terdapat beban sama sekali. Contoh, dianjurkannya kita makan sahur. Beban makan sahur. Hah? Kenikmatan, ya kan? Makan. Nah, makan pada 1 Syawal. Nggak boleh puasa. Itu beban? Sama sekali bukan beban. Berbuka puasa. Apalagi ya kawan? Hah? Zuwaj. Iya kan? Nikah. Beban enggak itu? Naam. Hah? Pasti betul naamnya. Hah? Apalagi ya kawan? Masya Allah. Ya. Dan sesungguhnya apalagi dari kalangan mereka, dari kalangan al-ubbad, ahli ibadah. Ya. Seperti puasa, sholat,
itu adalah suatu kenikmatan bagi mereka, bukan beban sama sekali, ya kan? Mereka menganggap itu suatu kenikmatan, sehingga dari satu sisi yang dinamakan taklif pun sifatnya nisbi. Pada sebagian menganggap itu bukan taklif. Maka menghukumi secara mutlak bahwa ahkam syariat ini taklifiyah khata. Tidak benar. Dan yang pertama yang memberikan penamaan hukum ini dengan hukum taklifi dari kalangan Mu'tazilah. Nah. Dan ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, yang ada justru Allah Subhanahu wa taala menafikan taklif tersebut dari hambanya. Apa firman Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban. La tukallafu illa nafsak. Nah. Dinafikan. Nah. Maka ikhwan fillah azakumullah, itlaq terhadap penamaan ahkam taklifiyah khata. Akan tapi mungkin karena sudah terus menerus yatadawaluhul ulama ala hadzal istilah, dengan istilah ini akhirnya mereka pun sudah menyebutkan dengan istilah ini juga ahkam taklifiyah. Ya. Karena menyesuaikan dengan istilah kebanyakan dari kalangan al-usuliyun. Paham ya ikhwan? Nah, wa illa pada hakikatnya kebanyakan dari ahkam ini sama sekali bukan taklif. Maka hukum-hukum taklifiyah itu ada 5. Al-wajibu. Yang pertama, wal mandubu. Yang kedua, wal muharramu. Yang ketiga, wal makruhu. Yang keempat, wal mubah. Yang kelima. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Fal wajibu lughatan. Al wajib secara bahasa maknanya adalah as-saqit wal lazim. Yang jatuh dan lazim. Yang harus, yang tetap begitu. Ya, ketika jatuh kan, sesuatu itu jatuh, tak wajib sudah. Nah, sesuatu itu jatuh kemudian menetap, nah, dikatakan wajib. Ya, ketika ditetapkan. Ini secara bahasa. Dan itu yang terkadang dipakai dalam penggunaan dalam beberapa nas. Al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun. Bahwa mandi pada hari Jumat wajib, saqit, telah ditetapkan dalam syariat dengan ketetapan yang sangat dianjurkan begitu. Maknanya. Ini secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, ma amara bihi syari'u, adalah apa yang diperintahkan oleh syariat. Apa yang diperintahkan oleh syariat. Nah, apa saja yang diperintahkan. Dan bentuk-bentuk perintah insyaallah ta'ala nanti akan disebutkan. Bagaimana kita mengetahui kata perintah. Bentuk-bentuk perintah. Di antaranya adalah bentuk fi'il amr. Aqimus shalah wa atuz zakah. Maka perkataan apa yang diperintahkan oleh asy-syari', maka keluar dari definisi ini apa? Yang tidak diperintahkan. Seperti apa yang tidak diperintahkan? Mubah. Apalagi? Makruh. Ya, karena itu tidak diperintahkan, tapi malah dilarang, ya kan? Kemudian haram. Ya, dan juga yang dimaksud di sini
adalah yang diperintahkan oleh asy-syari'. Keluar dari definisi ini apa? Yang diperintahkan oleh selain syari'. Asy-syari' dalam hal ini siapa, ikhwan? Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muballigh anillah, yang menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar darinya apa yang diperintahkan oleh orang tua, apa yang diperintahkan oleh pemerintah, seseorang, tidak termasuk di dalam istilah ini. Ma'amara bihi syari'u, apa yang diperintahkan oleh asy-syari' ala wajhil ilzam, dengan sisi pengharusan, dengan cara pengharusan, penegasan, ya, ditegaskan. Nah, inilah yang dinamakan wajib. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh asy-syari' Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan perintah yang tegas, dalam artian tidak ada yang memalingkan, maka itu hukumnya adalah wajib. Seperti contohnya kas shalawatil khams, salat 5 waktu. Naam, itulah wajib karena diperintahkan oleh asy-syari'. Naam, bunyal Islamu ala khams. Ya, hadis Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa lagi, ikhwan? Shaum Ramadan dan yang lainnya. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dari perkataan kami ma amara bihi syari', apa yang diperintahkan oleh syari'. Pertama al-muharram, karena yang haram itu tidak diperintahkan tapi bahkan dilarang. Wal makruh, juga tidak diperintahkan, bahkan dilarang. Wal mubah, karena mubah tidak disifatkan perintah dan larangan. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dari perkataan kami ala wajhil ilzam, dengan penegasan. Yang tidak termasuk di situ apa? Al-mandub, yaitu yang sunnah. Ya, karena sunnah tidak ditegaskan, yakni tidak diharuskan begitu. Sedangkan wajib ilzam, harus. Jadi ada keharusan, kalau tidak maka ada konsekuensinya. Nah, maka perkataan beliau, ya, ma'amara bisyari', ini mengeluarkan muharram, makruh dan mubah. Ala wajhil ilzam, mengeluarkan sunnah, al-mandub. Maka ini merupakan ta'rif yang daqiq sekali. Ya, definisi yang sangat teliti dalam menjelaskan wajib. Paham ya, ikhwan? Nah, ya, dan ini insyaallah taala yang sahih dalam menjelaskan ta'riful wajib. Sebab dalam memberikan definisi, ya, itu mesti apa? Jami', mani', ya kan? Yang pertama syaratnya harus dia jami', kemudian yang kedua mani', yang ketiga apa? Khalin anil ishab wat tatwil. Yang pertama jami', dia mengumpulkan seluruh afradnya. Dia masukkan ke dalam definisi itu. Ya. Mani', apa artinya mani'? Mencegah, mengeluarkan apa yang tidak termasuk dalam definisi itu. Paham?
Khalin anil ishab, tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang. Naam. Ya. Faham ya ikhwan? Itu namanya ta'rif. Definisi. Kalau bertele-tele, wah itu bukan ta'rif. Naam. Ma ta'rifu Muhammad misalnya. Muhammad adalah orang yang rambutnya begini, kemudian disebutkan secara detail ciri-cirinya. Nah, itu bukan ta'rif namanya, itu menyebutkan ciri-ciri, alamah. Faham ya ikhwan? Naam. Maka ini masuk ke dalam ta'rif yang daqiq. Sebagian para ulama ada yang kalau mereka mendefinisikan wajib, mereka menyebutkan hukumnya. Nah, keliru juga. Ya. Ketika ditanya apa itu wajib? Wajib itu adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu bukan pengertian wajib, tapi apa? Hukumnya. Bedakan antara had dengan hukum. Fahimtum ya kawan? Nah. Fahimta? Rifai? Baik. Nah, sekarang beliau sebutkan hukumnya. Ya. Wal wajibu, adapun yang wajib, hukumnya apa? Yusabu fa'iluhu imtithalan. Diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya imtithalan. Ya. Mana imtithalan? Yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Daqiq betul, teliti betul. Syekh Ibnu Utsaimin dalam menyebutkan hukum ini. Ya. Bahwa wajib itu diberikan pahala bagi orang yang melakukan. Tapi tidak semua orang mengerjakan wajib mendapatkan pahala. Kapan baru dia mendapatkan pahala? Imtithalan. Kalau memang dia mengerjakannya dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memelihara jenggot misalnya. Kewajiban, ya kan? Seorang melihara jenggot adalah merupakan satu perintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'ful liha." Biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Tapi apakah semua orang yang memelihara jenggot itu melaksanakan perintah Allah? Belum tentu. Ada orang melihara jenggot supaya jadi brewok. Alasannya jadi brewok sehingga bisa menjadi jagoan perampok nomor 1 di daerahnya. Pelihara jenggotnya selebat-lebatnya biar orang takut, iya kan? Sebab kalau nggak ada jenggot, kelihatannya pengecut. Ya. Maka dipelihara. Nah, atau melihara jenggot kenapa? Karena melihat model sekarang adalah pemeliharaan jenggot. Artis fulan, artis allan pada melihara jenggot. Maka diikutilah. Tapi bukan karena imtithalan. Menaikkan kaki di atas, menaikkan celana di atas mata kaki. Itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Tapi apakah setiap orang yang menaikkan kakinya di atas sarungnya di atas mata kaki dikatakan imtithal? La. Ada yang menaikkan sarungnya celananya di atas mata kaki. Kenapa? Karena dia pemain karate. Ya, supaya mudah tendang sana, tendang sini. Iya kan? Atau karena memang model celana sekarang ya begitu. Maka tidak dikatakan imtithal. Tidak semua orang yang mengerjakan wajib itu
mendapatkan pahala. Sampai betul-betul dia melaksanakannya dan mengamalkannya. Imtithal, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam, antum ya ikhwan. Wa yastahiqqul iqaba tarikuhu, dan berhak untuk mendapatkan siksaan bagi orang yang meninggalkannya. Berhak untuk mendapatkan siksaan bagi orang yang meninggalkannya. Hukum yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin lebih bagus daripada orang mengatakan ya, yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuh. Ada sebagian para ulama demikian secara mutlak. Diberikan pahala yang mengerjakannya dan mendapatkan dosa orang yang meninggalkannya. Padahal belum tentu. Terkadang seorang meninggalkan suatu kewajiban karena kejahilan yang ada pada dia. Iya kan? Sehingga kalau dia dalam keadaan jahil meninggalkan kewajiban, ma'dzur. Dia punya alasan, dia mendapatkan udzur. Ya. Makanya beliau mengatakan wa yastahiqqu, berhak, tapi belum tentu. Hanya berhak bagi orang yang meninggalkannya mendapatkan siksaan. Tapi belum tentu. Nah, mungkin karena jahil, atau mungkin dia telah melakukan kesalahan itu meninggalkan suatu kewajiban, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya sehingga Allah tidak menyiksanya karena meninggalkan kewajiban itu. Nah, fahimtum? Jadi ini yang paling tepat di dalam menjelaskan hukum al-wajib. Kapan hilang satu kata, keliru. Makanya penting ya kawan dalam masalah definisi, daqiq, teliti dalam masalah definisi tersebut. Jadi kalau ditanya apa hukumnya wajib, yuthabu fa'iluhu imtithalan. Harus taruh itu imtithalan. Wa yastahiqqu al-iqaba tarikuhu. Wa yusamma, dan wajib ini juga diberi nama dengan penamaan yang lain, fardhan. Ya, wa faridatan, wa hatman, ini juga nama yang lain, wa laziman. Ini nama-nama yang lain yang seluruhnya memiliki makna yang sama. Asma muta'addidah wal musamma wahid. Nama yang berbeda-beda, bermacam-macam, akan tetapi yang diberi nama satu, yaitu wajib itu sendiri. Naam, wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, ila huna ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.